Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya ada di kelas 11 DKPB memberikan materi pembelajaran bagaimana memahami karakter dan perbedaan para siswa dalam memahami sebuah pembelajaran. Hari ini juga saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana metode pembelajaran berdiferensiasi yang mudah dipahami oleh para peserta didik. Baik, kita saksikan bersama. Check it out. Pertama, saya ucapkan terima kasih kehadiran Anda semua pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum saya masuk ke materi pembelajaran bahasa Inggris, terlebih dahulu saya akan melakukan sebuah studi kasus atau asesmen kepada Anda untuk menanyakan apa sih keinginan Anda, bagaimana yang Anda inginkan dari model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Siap semua Anda? Ya. Are you ready? Saya pakai buku dulu ya dari oh ya, yang dari depan ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari proses pembelajaran? Oh ya, jadi temanmu ini suka pembelajarannya diskusi ya? Apakah sama juga dengan yang lain? Saya coba jalan-jalan dulu. Baik, Anda sebenarnya model pembelajaran apa yang diinginkan dari kegiatan ini? Oh ya, karena tidak bisa menghafal, jadi maunya langsung praktek. Kita kasih aplaus dulu langsung. Saya cari lagi ya yang lain ya. Oh ya ini. Coba apa keinginan Ananda agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Oh gitu. Kita berusaha ya. Jadi dalam proses pembelajaran yang diinginkan suka praktek, membaca, tidak bisa tidak bisa speaking ya, tapi membaca. Baik Ananda, karena terkait dengan pembelajaran tentu Ananda, saya harus tahu juga sebenarnya suka Ananda itu seperti apa, misalnya yang disebut makanan atau minuman. Karena dalam hal ini kemampuan kecerdasan emosional Ananda, kecerdasan intelektual Ananda juga berasal dari food, dari makanan ya. Saya mau tahu makanan apa yang disukai oleh Ananda secara umum ya. Saya ambil satu saja di antara kalian. Oh ya, apa makanan yang kamu sukai? Saya suka makan nasi kuning. Makan juga makan nasi kuning ya. You like yellow rice? Yes. Oke, terima kasih Ananda. Kalau seperti itu, saya ingin bertanya kepada Ananda, tolong angkat tangannya ya. Mewakili saja, cukup 3 orang yang mewakili. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini? Coba, ya, yang mana?
kamu sebenarnya maunya pembelajaran ini seperti apa? Coba berdiri berdiri. Saya ingin belajar bahasa Inggris di luar kelas secara berkelompok. Oh iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi temanmu ini belajar bahasa Inggris di luar kelas, outdoor, ya, secara grup. Baru. Ada lagi yang lain? Coba angkat tangan. Ah, ya. Silakan berdiri. Apa yang diinginkan dari proses pembelajaran kali ini? Oh ya, ternyata beda ya. Temanmu juga menginginkan belajar kelompok tapi cukup di dalam kelas. Ya, kita beri aplaus lagi. Satu lagi. Silakan Mas. Apa dah yang mau disampaikan? Saya ingin belajar Pak. Ini Pak, belajar sambil bermain. Oh ya, jadi mau belajar sambil bermain. Ada istilah namanya study with playing ya. Jadi bisa dilakukan pembelajaran dengan bermain. Itu juga bisa lebih cepat pembelajaran itu masuk kalau sambil bermain. Tepuk tangan dulu. Oke, baik Ananda. Kenapa saya tanyakan ini kepada Ananda? Karena proses pembelajaran itu akan bisa efektif apabila saya melakukan studi kasus yang pertama. Karena saya harus tahu apa keinginan Ananda, mau belajar apa kita sebenarnya. Ya. Karena kalau saya harus mengajarkan teaching for student dengan berorientasi kepada teacher center, berpusat kepada guru, maka pembelajaran itu tidak efektif. Olehnya itu saya berharap pembelajaran kita ini berpusat pada siswa, student center, ya, berpusat kepada siswa, sehingga apa yang diinginkan oleh Ananda itu bisa tercapai. Karena Ananda semua saya pahami karakteristik Ananda tidak mungkin ada yang sama, pasti berbeda-beda. Ya. Dari karakteristik yang berbeda seperti inilah yang harus saya buatkan sebuah model pembelajaran sehingga semua dapat diakomodir perbedaan itu menjadi sebuah rangkaian pembelajaran yang efektif. Jadi baik, olehnya itu hari ini saya akan memberikan sebuah materi. Materi itu bernama teks deskriptif dengan model kita bermain di luar, berkelompok di luar, belajar berkelompok sambil bermain. Kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam kelas, melakukan asesmen tugas apa yang kalian lakukan di luar, apa-apa saja dengan secara berkelompok, sehingga semua bisa diakomodir semua temannya. Ingat, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ya, supaya Ananda, kecerdasan Ananda meningkat. Karena ada hal yang menentukan Ananda untuk bisa sukses. Yang pertama ada namanya intelligence kuantum, kecerdasan, kemampuan kecerdasan intelektual. Kemudian ada namanya spiritual kuantum, kecerdasan spiritual, dan ada juga yang namanya kecerdasan emosional. Artinya emosional kuantum. 3 kecerdasan inilah yang akan menentukan Ananda sukses di masa yang akan datang. Baik, kalau begitu kita keluar untuk belajar berkelompok.